Kalian jangan main pukul orang. Jangan pukul dia, biarkan saja. Lepaskan dia. Sujud kepada bos pengsai, sujud. Cepat sujud. Sujud kepada bos pengsai. Tidak apa. Jangan main tangan. Nona-san. Nona-san datang juga? Pasti dia tahu hari ini buka toko di sini. Sengaja datang untuk memberi selamat padaku. Nona-san, kedatanganmu hari ini membuat toko kecil ini bersinar terang. Nona-san, kamu datang saja sudah cukup. Malah bawa banyak barang, jadi malu nih. Kamu siapa? Xiao Pingsai. Minggir. Aku datang hari ini untuk memberi hadiah padanya. Aku datang hari ini untuk memberi hadiah padanya. Tunggu dulu Nona-san, mungkin ada salah paham. Pemilik toko ini adalah aku. Dia cuma karyawanku. Nona-san datang. Kenapa orang asing seperti ini belum diusir? Aku suruh kamu sentuh dia? Lepaskan. Aku bawa hadiah hari ini khusus untuknya. Paman Paca. Grubson menghadiahkan patang emas murni penjaga harta. Kapal layar giok kaisar kualitas kaca 1 buah. Pohon uang bertabur permata 1 pohon. Terima kasih, tapi aku tidak mau semua ini. Bawa pulang saja. Apa? Kamu hilaya? Tidak. Barang-barang ini lebih berharga dari toko. Kenapa tidak mau? Kamu pasti ayah Hao Jinjin yang pecandu judi itu kan? Ayah. Sungguh malu sekali. Ini milikku. Ayah. Selamat ya. Semoga kamu bisa memulai hidup baru. Kamu dan Hao Yun yang gunting pita. Kalau begitu aku... Ini. Selamat grand opening. Bagus. Semoga bisnis lancar. Selamat ya. Selamat, grand opening. Semoga bisnis lancar. Bisnis sedang panas. Nona-san. Hari ini terima kasih sudah datang ke acara gunting pita restoran Jinjin. Bantu aku klarifikasi fakta. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu tahu tujuan aku datang ke sini. Bantu aku ikut turnamen poker amal, gimana? Sudah dipikirkan? Waktu aku membantumu beberapa hari lalu. Aku Kartuku kecil, tidak bisa ikut. Ayah.
Korban selamat ledakan kapal pesiar sudah ditemukan. Lalu ngapain masih diam? Suruh orang selesaikan. Aku menang. Kakak Haoyun mengantar makanan. Di sebelah, sudah capek ya? Paman Kun sudah beri perintah tegas. Malam ini harus diselesaikan. Dan dia ada di sini. Sebentar lagi, perhatikan baik-baik. Dengar tidak? Ya, pergi. Bagi kartu. Kalian Kirang. Bawa aku ketemu MU Kun. Ini tempatnya. Kakak besar. Lihat penampilanku, tidak seperti orang kaya. Tidak perlu sampai membunuh hanya untuk uang. Mana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Kau, bukannya bos Pengsai sudah bantu lunas utang? Kenapa masih menagih? Siapa sih Pengsai itu? Kau pikir bisa kabur dari utang? Pengsai bajingan, omongannya palsu semua. Kasih aku waktu 1 hari, aku cari uang untuk melunasi. Jarang sekarang nggak punya? Tahan Jia. Kau mau apa? Bola matamu bagus juga. Cungkil saja buat ganti mata palsuku. Jangan-jangan. Cantik, cari siapa? Jia. Wah, kau memang jago dapat gadis cantik. Kok dikelilingi cewek-cewek cantik terus? Ngapain kesini? Bahaya tahu. Aku datang untuk bertaruh, menang langsung pergi. Gak lihat aku lagi sibuk? Cepat pergi sana mbak, cepat, ayo pergi. Aku tunggu ya. Cepat pergi. Pergi. Si cantik nggak mau pergi? Jangan cari masalah. Lepaskan. Tenang, tenang dulu. Sayang, nih rokok dulu. Aku nggak suka laki-laki berbau rokok. Kebetulan, aku juga nggak pernah merokok. Cantik. Dengan sampah seperti ini, mending jadi pacarku. Asal kau mau jadi pacarku, aku jamin hidupmu mewah. Aduh sakit. Sakit, aduh sakit. Jangan mendekat. Kalian sampah semua. Di total pun mungkin nggak ada harganya dibanding 1 tangannya. Posh. Dasar perempuan kurang ajar berani melawanku. Ini bahaya besar. Aku yang hadapi mereka, kau cepat pergi. Buka pakaian perempuan kurang ajar ini. Serang. Aku puas dulu, silakan kalian lanjut. Cepat pergi. Dasar kau. Cepat pergi. Aku benci kamu.
Kamu punya barang ini, kenapa tidak keluarkan lebih awal? Karena aku suka melihat pria berjuang untukku. Cantik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Asalkan kamu menyuruhkannya, aku bisa membiarkanmu pergi. Tidak mungkin, dia priaku, hari ini aku yang urus. Perempuan sialan. Kamu dalam masalah. Bosku Sinli segera datang. Kalian pasti mati. Bosku dulunya dari pasukan bersenjata. Dia membawa puluhan nyawa dan punya puluhan senjata. Asalkan kamu meletakkan senjata sekarang, berlutut minta ampun. Aku bisa memberimu jalan hidup. Kakak. Mereka itu tidak hanya pinjam uang tidak bayar, tapi juga memukul teman kami. Perempuan itu pegang senjata. Hati-hati. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Saudara, bosku ada di sini. Maaf. Kakak, aku. Kakak Niwai. Ini. Kamu, Kakak Niwai. Aku pernah jadi supir ketua Naiwen. Kamu masih ingat? aku agak ingat, ayahku punya supir namanya Sinli. Kakak. Ini. Dasar buta, kakak. Menagih utang sampai ke kepala kakak Nuoi. Kalau kamu sudah bosan hidup, aku tembak kepalamu, jangan. Kakak Nuoi, aku benar-benar buta, aku, bukan. Kakak jangan marah. Anggap saja ini angin lalu. Kakak, aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu kamu orangnya kakak Nuoi. Aku bukan orangnya. Aku tidak tahu kakak Nuoi orangnya kamu. Dia juga bukan orangku. Jangan tarik celanaku mau copot. Sudah, jangan tarik lagi. Utang judimu tidak perlu dibayar, anggap saja hadiah untuk kakak. Urusannya selesai. Tapi hari ini kalian memukulnya. Harasnya. Aku tidak memaksamu. Kamu sendiri yang bilang harus bagaimana. Ayo cepat. Cepat. Kakak jangan-jangan, tidak usah kamu terima. Terima kasih, benar tidak usah. Kalau nanti ada yang bisa kubantu, kamu bilang saja, uang ini aku tidak mau kakak. Sudah ya. Sudah, pergi sana. Masa belum pergi juga? Baik. Pergi sana. Maaf, Kak Nuoi. Kacamatanya rusak. Malam ini benar-benar beruntung ada kamu. Terima kasih. Terima kasih. Aku bilang kamu boleh pergi? Kamu mau apa? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak berpikir untuk membalas budi? Membalas budi? Mikir apa sih? Aku ingin bertaruh lagi denganmu, taruhan apa saja boleh. Kalau kamu menang, boleh pergi. Yang lain boleh, judi benar-benar tidak bisa. Aku sudah janji sama Jinjin, tidak akan menyentuh judi. Jinjin. Bagaimanapun juga. Malam ini tetap terima kasih sudah membantuku. Masalah hutang judi akan kucarikan solusinya. Tolong jangan cari aku lagi. Terima kasih.
Pria ini benar-benar menarik. Jinjin. Kok tidak ada orang sih? Jinjin. Bukan. Bukankah kamu tunangan Sunny Chen? Kok tinggal di tempat seperti ini? Kamu mengikutiku? Kamu mau apa sebenarnya? Kamu. Hao Yun. Aku dari kecil tumbuh di kasino. Umur 3 tahun mulai main dadu. Umur 8 tahun main kartu dengan penjudi. Umur 16 tahun, di meja judi tidak ada yang bisa mengalahkanku. Dan kamu adalah yang pertama. Itu juga di depan banyak orang. Jadi aku harus menang kembali. Ini benar-benar tidak bisa. Aku hanya ingin hidup biasa dengan Jinjin. Tidak ingin berurusan dengan kalian preman. Lalu apa hubunganmu dengan Sunny Qian? Aku mengerti. Di luar kamu terlihat seperti anak baik-baik. Tapi diam-diam mainnya lumayan ya. Kasih tahu kakak, selain mereka berdua, kamu punya berapa pacar lagi? Kakak Nuoyi, aku mohon padamu. Lepaskan aku, seharusnya aku tidak menang melawanmu dulu. Apa maksudmu? Maksudmu, aku ini orang yang bisa kamu menangkan semaumu. Dan kalahkan semaumu? Bukan itu maksudku. Dengar, hari ini mau tidak mau kamu harus bertaruh. Aku tidak bisa bertaruh. Tidak bisa bertaruh ya? Kalau begitu akan kubuat Jinjinmu salah paham padamu. Aku lihat kamu bisa bertaruh atau tidak. Kamu ini mau apa lagi? Hari ini aku tidur di sini. Jangan pedulikan aku. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Kalau Jinjin pulang dan melihatmu tidur di sini, dia akan berpikir macam-macam dan mengusirku. Maaf ya. Kamu ini mau apa lagi? Bukannya kamu takut ketahuan sama Jinjinmu? Kalau begitu kita sembunyi di dalam selimutmu. Tidak boleh. Tidur sama kakak malah merajuk. Kamu tahu tidak? Di seluruh Lewan tidak ada pria normal yang bisa menolakku. Sekarang aku yang mendekati. Malah kamu yang jijikan. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu harus bertaruh denganku? Kalau begitu kamu tahu tidak? Di Lewan aku bertahan dengan 2 hal. 1 keahlian judi, 1 lagi kecantikan, dan aku tidak akan membiarkan ada orang yang bisa menolak keduanya sekaligus. Sial, Jinjin akan segera pulang. Kakak, anggap saja aku setuju ya. Tolong cepat sembunyi dulu. Setuju jadi pacarku? Kamu mikir apa? Tentu saja setuju untuk bertanding denganmu. Jangan sampai ada yang tahu ya. Sudah terlambat, sembunyi dulu di kamar mandi. Cepat, cepat, cepat. Kamu baru saja berjanji padaku. Cepat, cepat. Pegang baik-baik. Jinjin, kamu sudah kembali. Kenapa pintu restoranmu tidak dikunci? Bukan? Malam-malammu kemari buat apa? Sekarang seluruh Lewan tahu. Kamu adalah calon menantu keluarga San, ini hanya sandiwara. Tentu saja harus dilakukan sepenuhnya. Agar Mo Pandai tidak seperti perekat yang lengket. Menggangguku. Jadi kamu berpura-pura sebagai suamiku dan pindah ke rumahku. tidak mungkin. Aku tidak akan pernah meninggalkan sini. Boleh juga. Kalau begitu bantu aku ikut turnamen poker. Aku tidak memilih keduanya.
tidak memilih sama sekali. Bisa juga. Kalau begitu aku akan meninggalkan jejak di sini. Buat Jinjinmu berpikir kamu punya wanita lain. Kenapa kalian semua seperti ini? Kalian, Tidak. Kamu tidak boleh tinggal di sini. baik. Jika kamu tidak memilih keduanya, aku akan pulang dan mengambil kembali hak milik restoran ini. Kenapa kamu bisa seperti ini? Bukankah kamu sendiri yang bilang, restoran ini diberikan padaku? Kenapa bisa ingkar janji? Aku ingkar janji, terus kenapa? Bukankah kamu bilang tidak suka sesuatu yang didapat dari judi? Kamu. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Baik. Aku setuju. Setuju apa? Setuju bantu aku berjudi. Kamu mikir apa? Tentu saja berpura-pura sebagai suamimu. Judi jangan dibicarakan lagi, aku pasti tidak akan menyentuhnya. Boleh juga. Tidak berjudi, bukankah kamu baru saja setuju berjudi denganku? Nuoi, Aku hanya menghadapinya. kamu menghadapi siapa? Sudah, apa yang kalian inginkan dariku? Haoyun, kamu beruntung ya, tengah malam begini. Masih ada yang mau kencan denganmu. Tidak takut ginjalmu rusak. Haoyun, bukan aku yang bilang ya. Nona Sun Computery Bang Suan. Masa mau nempel-nempel minta dinikahin sama kamu? Katanya kamu cuma punya jinjin di hati. Cemana muka Nona Sun nanti? Lah kamu kan tahu, orang yang ada di hati dia bukan kamu. Masa malah nongkrong di rumah orang tengah malam begini? Kamu, nggak malu apa? Siapa bilang gue nempel-nempel? Ulangin lagi. Ulangin ya ulangin. Gue ulangin. Kamu yang nempel-nempel. Udah ah. Jangan ribut di sini dong, kakak-kakak. Nanti Jinjin pulang lihat kalian di sini. Gue mau jelasin gimana coba? Diam. Jujur, kamu bohongin dia atau bohongin gue? Ya jelas bohongin kamu lah. Dia kan udah bilang nggak mau judi lagi. Berani banget bohongin gue. Gue nggak bohong. Berarti bohongin gue dong. Gue juga nggak bohongin kamu. Kamu mainin kita ya? Mau judi sama gue? Atau pura-pura suami istri sama dia? Ayo kita ngobrol di tempat lain deh. Nggak boleh. Hari ini kamu harus kasih jawaban, atau kita nggak pergi. Kok tiba-tiba kompasi kalian? Jangan nyela. Sepet bilang. Kak Haoyun, kamu di sana? Gawat-gawat. Ini beneran Jinjin pulang. Ayo sembunyi di kamar mandi dulu. Gue nggak mau. Oke, gue setuju. Tapi jelasin dulu. Setuju apa? Setuju nikah sama kamu, setuju judi sama kamu. Oh, Kayaknya nggak bener deh. Udah, jangan nanti dibatalkan lagi. Oke. Cepetan. Kak Haoyun. Gue ke kamar mandi dulu ya Jinjin. Cepetan, gue juga mau. Gue lagi mencret, entar baunya. Jangan berisik. Santai aja, gue tungguin. Apa maksudmu? Nggak ada maksud apa-apa. Nggak kayak orang-orang yang demi mencapai tujuannya. Lalu menghalalkan segala cara, nggak asik banget. Jangan bilang orang-orang, langsung aja sebut nama gue. Haoyun ada di situ, tanya aja dia punya atau enggak. Nggak ada. Dua kakak jangan ngomong. Kalau soal menghalalkan segala cara, masih kalah sama kamu Sanikian. Aku mohon kalian berdua jangan ngomong. Kak Haoyun. Aku, Kak Haoyun. Ada apa? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kujelaskan ke kakak Haoyun. Kakak akhir-akhir ini masih kontak sama Nona San nggak? Nggak. Sama sekali nggak. Sebenarnya yang ingin kukatakan, Nona San itu orang baik. Kalau dia ada kesempatan nemuin kakak, kakak harus manfaatkan dengan baik. Iya.
Nona San emang baik. Tapi keluarganya kan usaha judi, aku tetap harus jaga jarak. Tapi coba pikir, Nona San cuma perlu ngomong. Restoran yang kita susah payah cari nggak dapet-dapet. Langsung dia kasih ke kita. Bahkan di belakang restoran, rumah bagus gini juga dikasih buat kita tinggal. Orang kelas atas kayak dia. Kita sehari-hari susah banget buat deketin. Makanya, kakak harus lebih bisa manfaatkan kesempatan. Judi itu nggak baik, tapi aku yakin kakak bisa kontrol diri. Nggak bakal kayak papaku. Aku ngerti, Jin. Sebenarnya aku nggak mau judi juga ada alasannya sendiri. Aku akan selalu dukung keputusan kakak Haoyun. Asal bisa dapat masa depan yang lebih baik. Kakak Haoyun akan selalu ada buat bantu aku. Kan? Aku cuma punya kakak Haoyun. Kalian berdua jangan ngomong. Suara apa tadi? Aku nggak apa-apa. Boleh aku tanya sesuatu ke kakak Haoyun? Menurut kakak, aku gimana? Baik. Baiknya di mana? Rajin, gigih, dan lucu banget. Kalau gitu, cantik nggak? Cantik. Kalau dibandingin sama Nona San gimana? Aku tahu Nona San keluarganya kaya dan dia cantik. Masih menurut kakak, aku cantik nggak? Tentu saja. Kamu teriak-teriak gitu buat apa? Aku takut kamu nggak percaya. Kalau di antara cewek-cewek yang pernah kakak lihat, aku peringkat berapa? Pertama. Bukan itu maksudku. Beneran? Udah, jangan dipukul lagi. Suara apa tadi? Nggak ada suara. Di dalam ada orang lain ya? Nggak ada. Kakak Haoyun, kenapa kamu mengunci pintu? Kayaknya kuncinya rusak, aku nggak bisa buka sama sekali. Kalau gitu, kamu tunggu ya. Aku cari kunci buat nyelamatin kamu. Gimana nih, Jinjin udah mau masuk. Cepetan cari tempat. Cepetan. Jinjin udah masuk, tolong sembunyiin diri kalian. Tempatnya sempit gini gimana mau sembunyi? Kakak Haoyun, aku datang. Jinjin hati-hati. Hati-hati. Kenapa kamu nggak pakai baju? Aku habis dari toilet agak bau, jadi mandi dulu. Tunggu bentar, sebentar lagi. Sebentar ya. Udah hampir selesai. Sanikian, maksudmu apa sih? Kalau kamu, maksudmu apa? Aku lihat kamu nggak cuma mau dia bantu kamu. Menangkin chonemen poka melken? Kamu mau dapetin dia. Dia cuma seorang penjudi. Kamu tahu kan aku paling benci orang kayak gitu. Tapi, yang satu jenis bakalnya yang sejenis. Dia kayaknya cocok banget sama seleramu. Jangan-jangan kamu cuma mau ajak dia main judi juga? Udah kamu tahu, jadi nggak usah buang-buang tenaga lagi. Dia milikku. Terima kasih ya, aku takut dia bakal nempel terus padaku.
Boss Missouri Bake. Tuan Muda Montag. Pai Kerala. Dia bilang nona besar keluarga San. Besok akan makan siang di restoran cepat saji. Hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan. Ya. Harus dia bercinta. Tidak perlu. Suruh dia mengatur pertemuan dengan direktur grup untukku. Sampai saat kritis. Jangan sampai ketahuan. Menjadi. Kakak Haoyun. Maaf ya, semalam di toilet, aku benar-benar tidak sengaja. Aku bantu kamu oles obat ya. Gak apa-apa. Tidak usah, aku bisa sendiri. Aku? Jin. Jin ada di sini. Aku mau bicara soal toko waktu itu. Maaf ya, itu cuma salah paham. Masalah itu sudah berlalu. Bos Pengsai tidak perlu dibahas lagi. Aku datang hari ini sebenarnya untuk urusan lain. Aku juga baru dengar kabarnya. Seorang bos yang sangat-sangat berpengaruh akan berinvestasi di toko waralaba di Lewan, menurutku. Menyuratku kokak untukmu. Toko waralaba. Ayah. Tapi tokoku baru buka belum lama. Takut tidak sanggup mengurusnya. Orang menuju ke atas, air mengalir ke bawah. Nanti kalau kamu benar-benar gabung waralaba, jadi bos besar. Menikmati arus kas. Baru kamu tahu rasanya menghitung uang sampai tangan kram. Benarkah? Tentu saja benar. Urusan operasi modal tidak usah kamu urusi, serahkan padaku. Nanti suatu hari, ketika kamu menghitung uang sampai tangan kram, kamu akan berterima kasih padaku. Ini ambil. Malam ini alamat klub, semua orang akan datang, pasti datang ya. By Karakin Warlaba. Jin jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Dia bilang sudah melunasi utang Paman Yukian 30 juta. Sebenarnya tidak pernah dilunasi. Aku sebenarnya. Jangan cari Jin lagi setelah ini. Kalau ketemu, aku hajar kau setiap kali. Tunggu sebentar, Kakak Haoyun. Penagih utang memang sudah tidak datang lagi. Kau malah membelanya? Aku mohon, jangan hancurkan masa depan cerah Jin lagi. Katanya aku belum bayar, tapi ada yang menagih? Itu karena ada yang bayarkan untuk kita. Jangan-jangan kau mau bawa-bawa Nona San lagi? Sebagai tameng, bukan aku yang bayar. Masa iya kau yang bayar? 30 juta itu tidak ada hubungannya dengan Nona San. Aku juga tidak terlalu dekat dengan Nona San. Ayah. 30 juta itu karena... Haoyun. Ya, Sudah berhari-hari tidak ketemu, kangen tidak? Ngomong-ngomong, aku bawa hadiah untukmu. Jin, kau juga di sini? aduh, kok dia datang? Bos Pengsai, ayo temui investor. Baik. Jin jangan ikut dia, pasti dia bohong. Urusanku bukan urusanmu. Maaf ya Nona San. Aku ada urusan, duluan ya. Biarkan Haoyun yang menemani. Nona San, pamit dulu. Jin. Nona San, aku ada urusan, bicaranya besok saja. Haoyun tunggu sebentar. Haoyun, hari ini kau berhasil bawa Jin kembali. Tapi
Kok tidak ada yang lain? Masih awal. Dan bos besar itu suka datang terlambat. Jin, kamu tahu kenapa aku selalu sangat memperhatikan urusanmu? Karena aku sudah lama menganggapmu sebagai istriku di masa depan. Bos Pengsai, bercanda sekali kamu. Aku serius padamu, Jin. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu sama sekali tidak mengerti perasaanku? Enggak. Bos Pengsai. Tidak apa-apa. Aku ambil sebotol anggur. Kamu santai saja. Maaf ya. Pengsai, Tunggu sebentar, taruh ini ke dalam anggur. Bawa keskivi ke kamarku. Dengar ya, nanti apapun suara yang kamu dengar. Jangan masuk dan ganggu aku. Man. Jin cepat ikut aku, cepat-cepat. Lepaskan, kenapa ikut aku? Pergi cari Nona Sanemyu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat ikut aku. Kamu dalam bahaya, aku baru lihat dia kasih kamu. Sudah kubilang, urusanku bukan urusanmu. Ada apa? Jin, ayo pergi. Kamu ngapain? Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan tangan kotormu. Apakah dia mengganggumu lagi? Sekarang pergi dari sini, dengar? Penjaga. Kenapa aku harus pergi? Aku kan datang ke sini untuk menghabiskan uang. Menghabiskan uang? Apa aku tidak salah dengar? Kamu datang ke sini untuk menghabiskan uang? Di sini satu botol anggur biasa saja. Harganya puluhan ribu dolar. Kamu kerja keras sebulan, apakah bisa beli setengah botol? Dan lagi, klub ini hanya untuk anggota. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku ingat. Teman kita yang pekerja rendahan ini. Paling jago melakukan hal-hal licik, ya kan? Dengar ya. Cepat pergi, kalau tidak. Aku akan suruh satpam bawa kamu ke kantor polisi, tinggal beberapa hari. Siapa yang masuk penjara belum tentu. Jin, aku baru lihat dia suruh orang kasih kamu obat. Dia ingin menyakitimu. Tidak mungkin. Jin, jangan dengarkan omongannya. Tidak mungkin. Aku akan minum sekarang untuk membuktikannya. Lihat apakah dia benar-benar menaruh obat. Kalau aku pingsan atau ada sesuatu yang terjadi, kamu tidak perlu peduli, cepat pergi. Ini tidak mungkin, aku baru saja melihat. Kamu pikir aku seperti kamu? Orang yang penuh pikiran kotor? Aku rasa kamu hanya ingin minum gratis di sini, benar kan? Aku beritahu kamu Jin, orang ini sangat jahat. Aku akan mengusirnya untukmu. Buang dia keluar. Jin, percayalah padaku. Aku benar-benar melihat dia menaruh obat di minumanmu. Jin, cepat pergi. Bisa mulai sajikan minuman. Bagaimana dengan anak ini? Aku bisa gali lubang dan kubur dia. Ngapain repot menggali? Buang saja ke laut, cepat. Benar juga. Tunggu. Nona-san. Orang ini aku mau. Ini perintah dari bos Pengsai untuk kami tangani. Aku bilang orang ini aku mau.
Kata mana yang tidak kamu mengerti? Tidak berani. Aku segera pergi. Nona San, cepat lepaskan aku. Aku harus mencari Jin. Aku... Mau aku bebaskan kamu? Bisa, tapi kamu harus berhutang budi padaku. Baik. Cepat. Keluar sekarang. Terima kasih. Jin, jangan sampai ada apa-apa ya. Aku bilang Kak Nuoyi, lokasi kasir bawah tanahmu susah sekali dicari. Aku beritahu kamu, anak itu harus menghilang dari Levan. Aku tidak peduli apakah dia jadi makanan ikan di laut atau gemuk di gunung. Boleh saja. Kamu bicara siapa? Aku bicara tentang pekerja bernama Haoyun itu. Tidak, kamu pura-pura tidak tahu di depanku? Dulu kamu yang melindunginya, tidak membiarkanku menyentuhnya. Sekarang dia akrab dengan Sanikian. Jika terus begini, aku akan diusir dari grup San. Kakak lahatlah. Setelah aku menguasai grup San, aku tentu akan menepati janjiku seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, untuk menyerahkan kasino ini kepada kakak untuk dikelola. Kalau kakak ingin melindunginya, maka bantu aku berteman dengannya juga boleh. Ya. Anak itu sekarang sedang bersama Sanikian, mengembangkan hubungan di klub. Asalkan kakak membantuku merebutnya, maka janjiku padamu sebelumnya akan kutepati juga. Tuan Mo Panbai. Aku selalu mengira kita hanya hubungan kerjasama. Kamu mengajari aku bagaimana harus bertindak. Tidak, kakak, mana berani aku. Kalau begitu, kakak, kalau begitu, kakak minum dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Kenapa disobek? Bos, kan tadi tidak mau pergi. Sekarang bahkan kamu juga mau mengajari aku bagaimana harus bertindak. Tidak. Baik, ayo. Bos Pungsai, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak apa-apa, minuman ini terlalu tidak enak. Satu gelas kecil terakhir, baiklah ayo. Ayo Jin, semangat. Hebat. Luar biasa. Bagaimana rasanya? Jin. Mereka di mana? Yang perempuan muntah ke baju yang laki-laki lalu kabur. Yang laki-laki tidak memberi tip juga kabur.
Maaf, aku terlalu tidak enak badan. Kalau begitu, Bos Pengsai, aku ada urusan di rumah, aku pergi dulu. Chin Chin. Sekarang kamu tenang kan? Hao Jinjin sudah pulang ke rumah. Kamu mau kemana? Pulang. Baru saja berhutang budi padaku, sekarang sudah mau kabur? Nona San, sudah kukatakan berkali-kali, aku tidak akan setuju kamu ikut acara amal. Tahu. Tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja. Lalu kamu mau bagaimana? Setidaknya temani aku minum 1 gelas. Tinggalkan 2 botol minuman lalu kamu menghilang. Baik, 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 ini langsung menghilang. Kamu mengikutiku seharian ini. Sebenarnya ada apa? Ini untukmu. Tadi malam saat aku mencarimu, kulihat kacamatamu rusak. Pagi ini awalnya ingin memberikannya padamu, tapi kamu kabur. Kacamata ini jangan dipakai lagi. Lensa kontak pasti lebih nyaman. Ucapan terima kasih simpan saja di hati. Cepat ambil. Terima kasih. Kamu bilang waktu itu, ingin mengambil alih pengelolaan kasino keluarga. Lalu memutuskan hubungannya. Kenapa? Karena judi. Aku kehilangan keluargaku. Aku mau satu lagi. Mau beli lagi? Oak, Papa baik sekali. senang? Parenti. Apa? Keluarkan yuangnya. Baik, ini semuanya untukmu. Jangan lukai keluargaku. Aku meminjam uang bukan merampok, aku akan ke kasino sekarang. Kalau menang, akan kubayar pokok dan bunganya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lepaskan kelangnya. Cepat. Semuanya untukmu. Sapetan, Sakit. jangan sakiti anakku. Isi sampai penuh. Minuman ini kok kayak familiar ya? Apa katamu? Ini baru minuman yang diberi obat oleh Pengsai. Minuman yang barusan kamu minum sudah diberi obat. Diberi obat? Jangan-jangan racun? Cepat dimuntahkan. Aku juga nggak bisa muntah. Jari ke tenggorokan, jari ke tenggorokan. Aku nggak bisa melakukannya. Aku saja yang melakukannya. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Jari ke tenggorokan juga nggak bisa. Terus gimana dong? Ada ide. Lebih keras. Aku tekan sekeras ini. Kamu tahan gak? Jangan berhenti, cepat. Baik, aku datang. Pasangan brengsek. Lanjut. Tas aku mana? Pria brengsek. Kamu ngapain? Sebentar lagi mau muntah. Seharusnya aku yang tanya kalian ngapain. Aku pakai metode Heimlich bantu dia muntah. Kamu.
Kamu pikir aku bodoh? Metode Hamish itu untuk membuka sumbatan saluran napas. Kamu now pain? Lepasin aku cepat. Dia harus muntah sekarang juga. Kalau berani sentuh dia lagi, aku patahin tanganmu. Kok tiba-tiba panas banget? Panas, aku mau buka baju. Nona San jangan begitu dong. Jangan. Jangan, jangan, jangan. Aku mau buka baju. Nggak boleh. Kamu now pain? Aku mau cium. Cepat pegang dia. Aku ikat dia. Cepetan. Aku mau peluk. Aku nggak kuat nahan. Capek banget. Kenapa setiap ketemu kalian selalu ada masalah? Dia kenapa? Karkunen? Dia minum yang dikasih obat. Minuman. Ini udah berakhir. Panas banget. Jangan pegang-pegang aku. Aku mau. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Minggir dikit, beneran nggak boleh. Jangan buka bajuku, peluk, jangan dekat-dekat. Aku mau peluk. Jangan mendekat. Jangan mendekat, cepat. Kakak Haoyun. Jin Jin. Sudah, sudah. Aku benar-benar bodoh. Aku sampai pikir kamu cuma punya satu wanita di luar. Jin Jin, kamu datang pas banget. Aku sangat butuh kamu sekarang. 2 masih kurang? Jin Jin jangan pergi, aku beneran butuh kamu. Bejenggen. Xiao Pangsai. Aku menyuruhmu memperkenalkan investor kepada Hao Jinjin. Bukan main curang seperti ini. Nona San, saya rasa Anda mungkin salah paham. Anda tahu sifat saya, mana mungkin saya berbuat. Kasih obat di minuman orang, kan? Hukum sendiri minum segelas. Bos Pingsai, jangan bilang saya tidak ingatkan. Dari 3 gelas ini, cuma 1 yang tidak ada obatnya. Kalau kamu kurang beruntung, lihat kan. Hanya ini yang bisa kasih kamu penawarnya. Aku. Bukan aku. Cewek ini pernah lihat? Kalau ketemu, harus kasih tahu kita ya. Aku? Pergi. Sepertinya dia orangnya. Jin Jin, ini apa maksudmu? Pergilah, tinggal sama cewek lain saja. Kenapa harus datang ke acara minum pengsai? Dia orang bagaimana? Kamu kan tahu. Tapi kamu orang bagaimana? Sekarang aku baru tahu. Ini stocking yang kutemukan di sofamu. Dari tokoku main sampai ke ruang karaoke. Kakak Haoyun mainnya memang heboh ya. Bukan. Dan juga, semalam bukan seperti yang kamu kira. Mereka kenapa obat bius? Aku sedang menolong mereka. Kamu malah kasih mereka obat? Bukan, obat biusnya itu untukmu. Apa? Maksudku, pengsai yang kasih untukmu.
Tapi entah kenapa diminum mereka. Bos Pengsai lagi. Kakak Haoyun, kenapa kamu selalu menyalahkan bos Pengsai? Kalau bisa tunjukkan bukti seperti dulu, aku akan percaya. Tidak ada ya? Sekarang keluar dari toko ini. Kok masih belum pergi juga? Ayah, kalian sedang apa? Tanya dia saja. Putri, maaf ayah kalah lagi. Aku mohon tolong selamatkan aku. Saudara Haoyun, tolong selamatkan aku juga. Aku mohon pada kalian. Bukannya kamu bilang akan berhenti judi? Maaf ayah, maafkan aku. Sudah cukup. Haoyu Chen. Aku susah payah meninggalkanmu, memulai hidup baru. Kenapa kamu harus datang merusak? Sudah kujelaskan, kita sudah putus total. Bahkan jika kamu mati di luar, kali ini aku tak akan menolongmu. Putri, dengar penjelasan ayah, semua salah ayah. Ayah brengsek. Tapi kali ini ayah benar-benar sadar. Aku mohon tolong selamatkan aku kali ini, hanya sekali ini. Aku janji tak akan sentuh judi lagi. Semua uang kuberikan padamu untuk mengatur. Putri. Baiklah, saudara Haoyun. Akulah yang menyelamatkanmu. Akulah yang menampungmu. Lupa? Aku mohon tolong selamatkan aku, tolong bantu aku. Mohon Jin, selamatkan aku. Aku mohon, aku benar-benar tahu salah. Sudah. Bertengkar boleh, tapi dia tetap ayahmu. Cepat bawa $200.000 ke alamat ini untuk tebusan. Atau aku tusuk ginjalnya. Pergi. Bunuh saja dia, aku tak akan menebusnya. Kenapa belum pergi? Pergi sana. Bagaimana kalau aku coba? Lihat bisa tidak menyelamatkan Paman Yukian. Percayalah. Aku tak perlu bantuanmu. Aku juga tak mau menyelamatkannya. Tapi dia pernah menyelamatkanku. Aku harus balas budi. Bos, ada orang mencurigakan di luar kasino. Pai Kerala. Kamu mau apa di sini? Aku datang untuk menukar Paman Yukian. Lepaskan dia. Aku yang jadi jaminan. Adik kecil. Kami ini pemilik kasino. Bukan pedagang babi. Tapi Paman Yukian sudah tua. Tubuhnya sudah rusak. Jual ginjal tua itu. Bukannya menipu konsumen? Lebih baik beri aku beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Lepaskan dia. Bisa, lepaskan dia. Tapi kamu harus bertaruh dengan ginjalmu. Kalau menang, aku akan melepaskannya. Kenapa? Takut? Baik, aku bertaruh. Oke. Mari bertaruh dengan cara yang lebih sederhana. Tebak ganjil atau genap. Ambil sejengkam biji kuasi. Tebak jumlah biji kuaci itu ganjil atau genap. Kamu bisa merasakan beratnya sebelum menebak. Dengan berat biji kuaci dan wadahnya, kamu bisa menebak jumlah biji kuaci. Ini tidak sulit. Wadahnya sekitar 4.500 gram. Satu biji kuaci sekitar 0,25 gram. Delapan biji. Bagaimana? Tebak ganjil atau genap? Genap.
Kalau begitu, kita buka. Tujuh biji. Ganjil. Tidak mungkin. Beratnya jelas 8 biji, kamu curang. Nok. Kamu pertama kali ke kasino? Kasino adalah tempat orang curang. Hormati hasil taruhan. Ambil ginjalnya. Kamu curang. Tunggu. Aku mau bertaruh lagi. Dengan apa kamu bertaruh? Aku masih punya hati, jantung, limpa, dan paru-paru. Berani bertaruh? Ginjal. Ginjal, ginjal. Ginjalku, ginjalku. Pergi ginjalku. Maaf ya, peralatannya agak sederhana. Jangan dipikirkan. Bagaimana? Masih mau bertaruh? Bertaruh. Kamu tahu kami curang. Kenapa masih mau bertaruh? Bagaimanapun juga. Paman Yukian dan yang lainnya pernah menyelamatkan nyawaku. Meski harus mempertaruhkan nyawaku. Aku akan ambil risiko ini. Baik. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Aku tebak ganjil. Anak muda, kamu cukup berbakat. Tapi kamu masih terlalu muda. Kali ini aku pasti menang. Di kasino, kalah atau menang. Itu tergantung bandar. Oh ya? Berani tambah taruhan? Kalau aku kalah, organ tubuhku yang berharga boleh kau ambil. Kalau aku menang, aku dan Paman Yukian harus pulang dengan selamat. Anak muda, aku salut dengan keberanian dan sikapmu. Tapi, kamu pasti akan menyesali kecerobohan dan kebodohanmu. Dan membayar konsekuensinya. Sayangnya, belum ada yang bisa mengalahkanku di kasinoku, mengalahkanku. Apa? Ini. Aku tahu trikmu, ada timbangan di meja. Kamu menimbang biji kuaci untuk tahu jumlahnya. Dan salah satu bijinya ada magnetnya. Pakai cincin magnetmu untuk mengontrol ganjil genap biji kuaci. Tadi jelas ada 7 biji kuaci. Kenapa sekarang tinggal 1? Kalau aku tidak memindahkan bijinya ke bawah cawan, bagaimana kamu bisa terjebak? Luar biasa. Bisa menukar benda di depan umum tanpa terlihat. Gerakan yang sangat cepat. Pantas disebut murid Dewa Judi, si jari emas. Aku mengakui kekalahanku. Apa maksudmu ini? Ini $200.000 yang kamu menangkan tadi. Aku tidak mau uang, aku mau Paman Yukian pulang. Bodoh kamu. Kamu selamatkan dia kali ini. Lain kali dia akan judi lagi. Aku sarankan ambil uangnya. Jangan buang uang untuk pecandu judi seperti dia. Aku tidak mau uang ini, aku mau Paman Yukian pulang. Jujur saja. Sudah ada pembeli untuk ginjalnya. Jadi salah satu dari kalian harus tinggal. Boka. Aku tanya sekali lagi terakhir kali. Kamu mau ambil uang dan pergi? Atau tetap memaksa aku melepaskan orang itu?